Nah, kalau pintu utama saling berhadapan juga kan. Ya. Memang dia saling tarik menarik nih, ya. Saling dorong mendorong seperti yin dan yang gitu toh. Nah, kita lihat nih juga kan di jalanannya level lantainya sama nggak sih? Nah, kalau di Jakarta kebanyakan perumahan kan rata tanahnya ya. Tapi kalau udah di pinggiran, udah ke kota-kota tertentu, itu udah levelnya beda-beda tuh. Nah, kalau dia beda-beda di Juragan, terus pintunya saling berhadapan Juragan. Siapa yang hokinya lebih bagus? Yang lebih tinggi. Betul. Nah, kalau dia ngepas betul-betul ngepas, ya kalaupun ada gangguan tuh sedikit sekali. Nah, tetapi ketinggian lantai itu sangat menentukan tuh, hati-hati tuh ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara nyiasatinya juga kan supaya hal-hal yang jelek tidak terjadi begitu. Malam sahabat Sonora yang sudah antri untuk ngobrol bersama dengan Bapak Kang Hongkiat malam hari ini. Oke, mari kita sapa dulu Bapak Kang Hongkiat. Selamat malam. Selamat malam Juragan Daniel. Lagi di mana Pak? Lagi mau mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Betul sekali. Ya, Kamis kemarin memang 26 Mei 2022. Ya. Pengorbanannya di kayu salib menghapuskan segala dosa manusia. Kebangkitannya merupakan kasih karunia bagi pembaharuan iman kita. Kenaikannya kembali ke surga demi kemuliaan bagi semua yang percaya, agar ketika penjemputan tiba, kita pun akan terangkat bersamanya. Selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Semoga keesaan kuasanya membimbing kita menjadi pribadi penuh cinta kasih bagi sesama. Amin. Amin. Saya percaya Pak akan nulis buku kalau gini Pak. Kenapa? Saya percaya Pak akan nulis buku kalau gini. Kata-katanya indah, lancar, bermakna begitu Pak. Thank you. Tapi memang waktu cepat sekali Oh iya. berlalu. Udah seminggu lagi kita ketemu ya Pak Kang ya. Iya, minggu depan pun siap-siap dong ya. Apa nih? Nah, itu dia. Lupa kalau setahun yang lalu pada tanggal-tanggal begini nih, ya sebentar lagi kan bulan kelima Iya. Imlek ya. Bulan kelima Imlek itu kalau nggak keliru mulai tanggal 30 Mei. 30 Mei. Ya, bulan kelima tanggal kelima Hari Bacang. Oh. Hari Pecun, Festival Pecun. Iya. Pelyongchun, gitu. Nah, itu dia. Siap-siap makan bacang. Jangan lupa ya, kirim-kirim ya. Oh iya. Bacang yang enak mana ya Pak Kang ya? Kenapa? Bacang yang enak mana ya? Buat saya nggak tahu ya. Oh, Pak Kang bilang mana bacang mana? Kenapa susah buat saya? Saya sukanya cuma bacang oncom. Telur asin makan dong tapi. Oh iya dong, masih dong. Oke lah, bacang telur asin lah. Ya sudah, kita bahas bacangnya minggu depan. Sekarang ke YouTube dulu, ada yang menarik Pak Kang? Kita mau menjumpai sahabat setia kita. Yes. Ya, yang hoki sahabat Sonora, Juragan Hoki Dina Septia Rizky Oh ini. pada video tip feng shui pintu utama. Solusi pintu utama, hadapan pintu utama rumah orang yang banyak di perumahan, mohon solusinya dia. Jadi pintu utama tuh berhadap-hadapan dengan pintu utama tetangga di seberang rumah.
Dan ini banyak sekali terjadi di perumahan. Itu pertanyaan Jedina ya. Ada lanjutannya nih, pertanyaan Tri Cahyo. Pada video Rezeki Mau Lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Kalau pintu depan berhadapan dengan rumah tetangga, sangat lurus dia bilang. Sama toh? Ada lagi pertanyaan yang begitu sama serupa pula dari Napsiah Labri ya. Pada video Lembahku, Istanaku, Keberuntunganku. Pak, izin minta solusi. Rumah yang saya tempati saat ini pintu utamanya berhadapan dengan rumah tetangga yang jaraknya hanya 1 meter. Cara menyiasatinya bagaimana? Nah, juga yang identik nih. Ya, yang serupa tapi nggak identik maksud saya dari Zih pada video tip feng shui pintu utama. Pada saat saya beli rumah katanya seberang tanah itu kosong. Dan sekarang tepat garis lurus pintu utama ada pohon dan tong sampah. Tiada tembok penghalang, hanya dipisahkan oleh jalan. Apa berpengaruh dan cara mengatasinya apa katanya? Coba dong. Selama pintu depannya enggak runcing itu nggak apa-apa Pak? Nah, itu salah satunya. Benar sekali. Luar biasa juga Gandani. Ya, tetapi kalau kita berkaitan dengan pertanyaannya juga Hoki Tri Cahyo. Dia mengatakan di pintu depan dong. Ya. Nah, kalau pintu depan itu ya bisa pintu utama atau pintu pagar yang mana gitu. Kalau pintu pagar saling berhadapan ya nggak ada masalah sih. Yang kita khawatir itu adalah kalau pintu utama yang saling berhadapan. Nah, kalau pintu utama saling berhadapan juga memang dia saling tarik menarik nih ya, saling dorong mendorong seperti yin dan yang gitu toh. Nah, kita lihat nih juga di jalanannya level lantainya sama nggak sih? Nah, kalau di Jakarta kebanyakan perumahan kan rata tanahnya ya. Tapi kalau udah di pinggiran, udah ke kota-kota tertentu itu udah levelnya beda-beda tuh. Nah, kalau dia beda-beda di Juragan, terus pintunya saling berhadapan Juragan. Siapa yang hokinya lebih bagus? Yang lebih tinggi. Betul, luar biasa. Benar. Nah, tetapi satu hal, kalau kita berbicara pintu saling berhadapan, pintu saling berhadapan sebetulnya nggak masalah, gitu ya. Kecuali memang berkaitan dengan pintu utama itu. Nah, kalau pintu utama sebaiknya jangan saling berhadapan dan patut disiasati. Nah, juga masalahnya bukan cuma begitu juga bukan masalah pintu utamanya saja, tetapi walaupun dia itu sama-sama bentuknya rumahnya, bangunannya tipikal ya, serupa tapi apakah kalau kita tarik garis simetris dia berhadapan simetris nggak tuh sama-sama pintu itu? Belum tentu toh? Belum tentu, ya. Nah, kalau dia saling berpotongan, ini kan juga jelek ya. Kalau buat yang ditanyakan oleh Napsiah Lamri, dia jaraknya 1 meter tuh juga ke tetangga seberang. Memang dekat berarti ya? Dekat ya, MHT gitu ya. Jalan kecil dah. Nah, kalau dia ngepas betul-betul ngepas, ya kalaupun ada gangguan tuh sedikit sekali. Nah, tetapi ketinggian lantai itu sangat menentukan tuh, hati-hati tuh ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara nyiasatinya juga supaya hal-hal yang jelek tidak terjadi begitu? Ada pembatas pakan tanaman misalnya? Itu yang paling bagus. Tetapi kita butuh jarak yang panjang dong. Oh iya betul. Ya kalau 1 meter nggak bisa. Nah, orang nggak bisa lewat lagi nanti. Cermin?
cermin oke, tetapi kan berarti kita memantulkan sesuatu yang bisa jelek kepada tetangga kita. Oh iya betul. Ya, memang pemasangan cermin itu paling benar gitu kan. Tapi ya dua-duanya harus pasang cermin agar jangan ya. Nah, kalau kita punya jarak cukup panjang 5 meter, ya itu kita tanami tanaman atau kita pasang itu dinding pagar yang tinggi, lebih tinggi daripada ketinggian pintu kita gitu. Ya. Nah, kecuali memang di perumahan yang bebas daripada pagar ya. Perumahan klaster kan nggak ada pagarnya tuh. Betul. Ya. Nah, kita juga bisa yang paling bagus tuh kita batasi dengan pohon-pohon bambu juga kan. Oke. Pohon bambu kan Ya. rapet ya. Tapi yang paling bagus lagi juga kan. Pindahkan aja tuh posisinya. Pintunya digeser boleh Pak? Iya, boleh dong ya, supaya jangan ketemu dengan depan, dijauhkan gitu ya. Itu yang paling aman. Jadi nggak saling main tuduh-tuduhan kalau ada masalah. Ya, kita lanjut ya. Lanjutnya boleh Pak? Boleh dong. Baiklah, pas sekali sahabat terus satu topik selesai, kita akan lanjutkan selanjutnya. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan Anda. Masih kami tunggu di 0812-112-9200. Jangan lupa ketik nama, tanggal lahir, dan juga jam lahirnya, kemudian pertanyaan Anda. Kami tunggu hingga menjelang pukul 8 malam nanti. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Malam hari ini, ya di sesi yang pertama sudah kita bahas tentang masalah pintu perpintuan yang berhadapan. Ya, yang kedua ini Pak, topik apa lagi yang menarik? Oke, kita masih seputar itulah. Seputar pintu ya? Iya. Oke. Ini pertanyaan dari Nur Eliza. Ya. Bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Selamat pagi Pak Kang. Apakah masuk hitungan sudut lancip tower di seberang terkena pintu lobi tower kami? Jaraknya lebih dari 6 meter. Jika masuk hitungan, kiat apa yang harus kami lakukan? Jadi ini tower mentower nih. Oh iya, ini bukan pintu tower to tower ya Pak? Ya, kena pintu. Ya, jadi di seberangnya tuh ada tower bangunan. Jadi ini bangunan tinggi ya. Bangunan tinggi ada towernya. Ah, kebetulan towernya itu berhadapan dengan pintu tower dia nih juga kan. Ya. Oh, dan sudutnya lancip. Sudutnya lancip. Ya, tetapi memang kita mau tahu kalau tower itu kan ada yang lancip, ada yang enggak dong ya. Kalau dia tuh lancip, terus atau seolah-olah seperti sebuah gada gitu ya, gada pemukul, itu juga memancarkan energi negatif ya, saci ke sekelilingnya. Ya. Nah, semakin besar itu tower, maka pancarannya semakin tinggi. Tadi dibilang jaraknya 6 meter, cukup nggak? Relatif deh. Ya, bisa-bisa jarak 6 sampai 10 meter atau bahkan lebih bisa nggak cukup kalau towernya besar dong. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Dia bilang, yang terbaik ya dipindahkan aja tuh posisi pintunya. Cari aman. Karena kita juga nggak tahu berapa besar gitu ya, dan
di lingkungannya seperti apa gitu dah. Tapi kalau memang mau ditangkal, memang banyak cara gitu. Seperti tadi kita udah sampaikan ya, kita harus membuat misalnya menanam pohon-pohon penghalang gitu, pohon bambu misalnya kan. Tetapi juga yang bagus tuh setelah kita halangi juga kan, pintu kita sendiri kita harus ukurannya bagus gak sih gitu ya, sesuai nggak dengan ukuran feng shui gitu ya. Ini juga penting ya, jangan sampai setelah udah terhambat malah nanti ukurannya juga nggak sesuai gitu ya. Ya, jadi kalau kita cara menangkal yang nggak benar dan kemudian ukurannya juga nggak benar, kan bebannya menjadi lebih besar tuh. Ya, nah kalau untuk tower saya berapa kali lihat kita agak susah menentukan juga kan. Kadang-kadang kita harus memasang sesuatu yang mantul seperti cermin. Tapi cermin aja mau berapa besar gitu kan. Nah kadang-kadang kita juga harus memasang trisula ke arah tower tadi juga kan. Ada apa? Trisula. Oh, Agar tajam berarti. betul. Oke. Ya, tapi kita mesti lihat kasusnya gitu ya. Nggak bisa sembarangan. Jadi yang paling aman adalah memindahkan posisi pintu. Itu udah paling benar deh ya. Nah ini kita lanjut deh ya. Ada odon-odon pada video tip feng shui pintu utama. Kang katanya. Nah si Akang nih. Bukan si Om loh, si Akang. Aku mau beli rumah, tapi ngadepnya ke utara. Suami lahir hari Jumat. Bagus enggak ya buat kita? Bisa dijawab nggak juga kan? Agak menantang ya jawabnya. Cuma lagi dari Jumat. Iya, kepada berarti ini juragin ya, odon-odon ya, juragin yang hoki ya. Harus dipahami bahwa untuk mengetahui posisi hadap yang benar. Padahal kan kalau kita berbicara rumah, hadap aja nggak cukup. Hadap itu identik ke pintu utama, sehingga banyak orang yang keliru penafsiran juga kan. Ya, kalau hadapnya salah, dimiringin aja pintunya gitu ya. Nah kalau pemiringan pintu itu memang bicara hadap, bukan bicara kedudukan. Nah kalau hadap, tentu saja untuk odon-odon, juragin odon-odon, suaminya harus tahu nih sebagai kepala keluarga, paling tidak nih ya, tahu sionya apa. Oke. Ya, kalau udah tahu sionya apa, ya untuk mengetahui sio, untuk mengetahui sio itu nggak cukup Jumat gitu. Harus ada tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya. Nah dari sini barulah tahu sionya apa. Nah kalau udah tahu sionya apa, lihat tuh yang kita sudah gambarkan pada jam dinding. Nah sionya suami ini ada di pukul berapa, di derajat ke berapa. Nah itulah yang cocok hadapnya gitu toh. Hadap pintu sesuai dengan posisi sionya suami dong sebagai kepala keluarga. Tetapi kalau bicara mau lebih lengkap, tentu kita juga harus bicara bersandarnya ke gunung mana. Sebab kan feng shui kalau juragin odon-odon punya waktu luang untuk menyeksamai, ya itu ajas utamanya bersandar pada gunung melihat laut kan. Nah gunungnya dulu kita harus tahu nih. Nah untuk mencari gunung tentu saja perlu data yang lebih lengkap lagi. Bukan hanya tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, tapi juga jam. Nah setelah tahu jamnya ada satu kebutuhan lagi. Nah, diajukan melalui WA, ditanyakan ke juragan Daniel ya toh? Melalui WA 0812 112 9200 gitu. Nah nanti tahu deh tuh ya posisi kedudukannya apa ya. Nah juga nanti saya tampilkan deh harus formatnya seperti apa sih untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Nah gambar 8 arah mata anginnya tuh nanti juga dikasih tahu deh ya. Ada 8 posisi kedudukan untuk gunung ya, posisi kedudukan rumah.
barulah nanti kita tahu juga ya pintunya kemana tadi udah disebutkan dong ya. Tetapi jangan arahnya juga main tebak-tebakan. Oh depan utara, padahal timur laut. Padahal barat laut, harus pakai kompas ya. Jadi tolong juga agin odon-odon memahami hal tersebut. Ini kita sampaikan agar sahabat Sonora yang lain juga paham. Karena memang kita nggak mau feng shui ini menjadi sesuatu yang bias, yang dianggap mistik, kemudian tidak berhasil untuk menunjang kesuksesan sahabat Sonora. Karena kita hadir untuk keberuntungan sahabat Sonora selalu dan selalu, betul nggak juga kan? Betul. Luar biasa. Baik. Tapi sebelum tadi saya lengkapi dulu setelah ditanyakan ke WhatsApp tambah satu lagi Pak Kang. Apa tuh? Punya buku dan tanggalannya Pak Kang Hongkian, lebih lengkap lagi nanti informasinya. Betul. Kalau ada itu luar biasa mantap ya. Karena bukan hanya feng shui, tapi setiap orang tuh punya saat di mana bingung. Ya, bingungnya di sini itu bukannya pada hari jelek, pada saat di mana kita nggak selaras, tahu-taunya maunya marah. Ya, kadang-kadang hal kecil bisa mengganggu keselamatan loh. Misalnya karena kita marah, itu anak nggak seneng, dia ngebut bawa kendaraan, kan akhirnya jadi nggak benar, ya kan? Nah ini kan padahal si orang tuanya atau si anaknya saat itu sedang tidak selaras. Nah masalah selaras dan tidak ini kan juga berkaitan dengan keberuntungan. Adanya ya semua dibahas pada buku tahun macan air dan kalendernya Imlek 2573. Iya, lengkap semuanya. Ya, ditanyakan di sini setiap Jumat, punya buku dan tanggalannya. Semoga ini membantu Anda untuk bisa selaras dan sejahtera ke depannya. Begitu Pak Kan? Betul dong. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara Sudah 2 Jakarta, News Traffic and Music, saya Daniel Wibowo masih bersama dengan Bapak Kang Hongkian malam hari ini, menemani Anda hingga pukul 20 dengan pertanyaan-pertanyaan ada dalam Feng Shui. Kita lanjutkan Pak Kang? Oke dong. Sekarang giliran saya. Sip. Baiklah, saya mulai dengan Timothy. Timothy laki perempuan ya? Laki-laki. Tango India, Mama Oscar, Tango Hotel Yankee. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 12. Tanggal 12. Bulan 5. Bulan 5. Tahun 94. Tahun 94. Jam lahirnya jam 9:38 pagi. Iya. Kemudian ini ada pacarnya, namanya Natalia, Pak. Natalia. Ya, Nancy Alpha, Tango Alpha, London India Alpha. Oke. Tanggal 22 bulan 12. Iya. Tahunnya 95. Iya. Ini tentang Jamnya? Oh, jamnya 18. Oke. Jam 18. Sifat masing-masing, kemudian cocok atau tidak, dan ada usaha sharing profit properti gitu Pak Kang. Oke. Kalau kita bicara kecocokan, mereka walaupun ya sebetulnya cara berpikirnya berbeda, mereka ikatan jodohnya lumayan ya, cukup kuat gitu ya.
Nah, yang penting perbedaan pandangan tadi tentunya jangan dibuat menjadi sesuatu yang untuk dasar menjadi makin jauh berbeda dan awal pertengkaran. Tentunya jangan. Tentunya perbedaan itu harusnya untuk saling mengisi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena yang satu, Timothy, itu memang nggak gampang tersinggung. Tapi kalau sudah marah, marahnya temperamennya luar biasa. Ya, tetapi Natalia, ini orang yang gampang tersinggung walaupun marahnya dipendam. Ya, nah ini tentunya nggak bagus juga. Ya, kalau kita pendam kemarahan untuk sementara mungkin nggak masalah. Untuk selanjutnya ini bisa kena stroke loh nanti lama-lama. Ya, karena semuanya dia simpen di dalam benak. Nanti lama-lama bebannya terlalu berat. Nah, kalau untuk berusaha di bidang properti sebetulnya kurang sih ya. Untuk Natalia coba pas-pasan, untuk Timothy sulit untuk berkembangnya lambat gitu ya. Nah, kalau kita berbicara kesuksesan, tentu saja saya berharap Timothy berusaha di bidang berunsur kayu dominan, sedangkan Natalia di bidang logam dominan. Atau Timothy kayu air, Natalia api logam, begitu. Ini nggak ketemu kalau mau kerja bersama ya? Nggak ketemu? Udah beda ya? Nggak ketemu ya. Jadi sebaiknya masing-masingan deh. Nah, kalau misalnya kalau gitu jangan kalau Timothy bilang saya maunya saya yang usaha, Natalia nggak perlu. Ya, Natalia boleh bantu Timothy asalkan jangan mengintervensi pengambilan keputusan. Oke. Baik. Jadi jodoh cukup baik, kemudian usaha masing-masing dan sudah disampaikan bidang usahanya apa. Begitu ya, semoga menjawab Timothy dan juga Natalia. Saya teruskan Pak Kang. Oke. Selamat malam, ini ada Bapak Freddy. Ya, Fanta Romeo Echo Delta Yankee. Oke. Ini tanggal lahirnya tanggal 22. Iya. Bulan 2. Iya. Tahun 83. 22.283 jam 6 pagi. 6 pagi, ya. Ini ada data istrinya tapi nggak ada namanya Pak. Kita lihat apa yang mau ditanya dulu deh. Oke, baik. Saya sebutkan dulu data istrinya tanggal 28. Iya. Bulan 8. Iya. Tahun 83. Iya. Jamnya 6.20. Iya. Oke, unsurnya apa? Bidang pekerjaan, warna baju, arah rumah, dan juga toko. Kemudian kalau menurut bukunya Pak Kang, nilai keberuntungan saya tahun ini 7-8. Tapi di satu sisi saya Shio Babi Ciong tahun ini. Apakah boleh membeli lahan atau membangun dan juga buka toko, Pak Kang? Juragan Freddy, saya minta tolong dicek ulang, dihitung kembali berapa nilainya gitu ya. Karena menurut saya nggak sampai nilai 7 sih ya. Oke. Ya, Juragan Freddy itu lahir pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2534. Jadi yang dilihat adalah bulan Ciague gitu ya, bulan pertama Imlek. Untuk istri yang dilihat tanggal 20 bulan 7. Jadi bulan 7-nya Imlek ya. Tahun 2534. Coba dihitung kembali. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Tadi bekerja di unsur apa Pak Kang yang cocok Pak Kang? Freddy, Juragan Freddy cocok di bidang logam dan air. Terus apa lagi? Untuk arah rumahnya? Untuk arah rumahnya menghadap timur laut atau ke timur. Timur laut atau timur? Iya. Toko juga sama berarti ya? Sama-sama. Perlu dibantu dengan warna tertentu Pak Kang? Saya berharap Juragan Freddy mengurangi pemakaian warna hitam, biru, abu-abu dan sering memakai baju warna putih. Oke, jadi kalau untuk beli lahan, bangun dan buka toko sebaiknya tidak tahun ini ya? Tidak. Baik, semoga menjawab Pak Freddy. Lalu selanjutnya, Pak Kang kalau jamnya lebih sedikit bisa nggak Pak Kang? Lebih dikit boleh. Boleh ya? Boleh. Ini ada Ciusin. Ya, Tango Juliet Oscar Eko. Spasi Sierra India Nancy. Laki perempuan? Laki.
Oke. Tanggal 22. Tanggal 22. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 62. Tahun 62. Jam 2 siang lebih sedikit. Oke. Sekarang rumah menghadap selatan, apakah cocok? Kemudian pekerjaan sekarang di bidang jasa kesehatan. Kalau mau usaha lain cocoknya apa ya? Kemudian perlu pakai baju warna apa gitu. Saya khawatir kalau rumahnya menghadap ke selatan nanti barang kesehatannya dipakai sendiri. Duh, lebih jauh kan? Oh gitu ya, dampaknya ke kesehatan ya? Iya, kesehatan bisa keganggu, tapi terutama pada keselamatan gitu ya. Jadi sudah berapa lama tinggal menghadap ke selatan? Ya, saya berharap sih belum ada 3 tahun. Sebab dia punya siklus 3, 6, dan 9, hati-hati gitu ya. Dan yang didera itu pada umumnya anak ya, anak laki-laki gitu. Kalau anaknya perempuan sih aman-aman aja deh ya. Nah kemudian bidangnya alat-alat kedokteran. Alat kedokteran tuh apa? Apakah mesin? Ya, kalau mesin kurang cocok ya, lambat sekali. Tetapi kalau misalnya jualannya adalah oksigen ya, ya itu cocok gitu. Ya. Kalau jasanya kadang di bidang jasa kesehatan gitu. Jasanya nggak cocok. Nggak cocok ya? Nggak. Oke, jadi kalau rumah yang cocok menghadap mana kan? Rumah yang cocok menghadap ke timur laut timur. Ke timur? Timur laut atau ke timur? Timur laut atau timur. Kemudian bidang pekerjaan yang cocok? Yang berunsur air dominan atau logam dominan. Campuran tanah air masih cocok, tapi perkembangannya agak lambat. Oh, oke, baik. Lalu baju bahkan perlu dibantukan dengan warna tertentu? Sama yang seperti tadi untuk juragan Freddy ya. Jangan lagi pakai hitam, biru, abu-abu, pakailah baju warna putih. Oke, baik. Begitu Pak Yusin, semoga menjawab. Satu lagi sebelum kita jeda, Pak kan? Oke. Ada Ahmad. Ahmad. Ya, Alpha Charlie Hotel Mama Alpha Delta. Ya. Lahirnya tanggal 3. Tanggal 3. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 94. Tahun 94. Jamnya 2:05 dini hari. 2:05 dini hari, iya. Arah rumah yang cocok bidang usaha. Sekarang ini menjual kentang goreng katanya, Pak. Kentang goreng, oke dong. Ya. Ya, berarti kemajuannya luar biasa. Cuma kapan dia mulainya nih? Ya, kalau mulainya tahun lalu, ya perkembangannya terseok-seok gitu ya. Tapi kalau mulainya tahun ini, majunya bukan main. Atau kalau dia mulainya sebelum tahun lalu, juga bagus ya. Terus Jadi ini unsurnya apa? Api, Pak? masih kayu dong ya. Masih kayu ya? Masih kayu. Kalau kentang goreng, tetap dia bukannya restoran Asia yang apinya gede gitu ya. Oke. Dia masih termasuk yang penganan gitu. Jadi bidang usaha yang cocok unsur kayu. Kayu cocok, tanah cocok, campuran kayu tanah cocok. Kayu tanah juga cocok. Arah rumah mana? Arah rumah sama lagi. Timur-timur laut lagi? Betul. Kita geng timur-timur laut dari ini ya? Iya. Ini kalau perumahan beli sederet maju semua ya? Baiklah, jeda lagi Pak ya? Oke. Kita jeda sebentar sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk Anda yang sudah dibacakan dan mungkin terlewat untuk mendengarkannya, silakan dengarkan kembali di YouTube Sonora, ya Sonora FM 92, dan juga YouTube Kang Hongkian untuk Anda dengarkan kembali penjelasan dari Bapak Kang Hongkian. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur.
agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Episode malam hari ini tanggal 27 Mei 2022. Mari kita lanjutkan, Pak Kang. Iya. Ini ada Harry. Hotel Eko Romeo Yankee. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 23 bulan 2 Ya. tahun 81. Iya. Jamnya sekitar jam 9 sampai 10. 9 sampai 10, oke. Pagi ya. Oke. Ini rumah sekarang menghadap timur laut. Pekerjaan di bidang otomotif, spare part bagian marketing dan juga pengadaan barang. Cocok nggak ya Pak Kang? Rumah menghadap ke? Timur laut. Tidak cocok. Nih harus gantian rumah sama yang tadi. Di timur laut. Ini cocoknya menghadap ke selatan, ke barat, ya. Selatan. Oh iya, jadi selatan. Kemudian Kita bidang. bisa jadi itu ya Pak Kang? Kenapa? Tukeran rumah ya. Bisa. Kalau Pak Heri cocoknya selatan dan juga ke barat. Pekerjaan Pak Kang? Pekerjaan yang cocok yang berunsur tanah dominan, kayu dominan. Kalau marketing itu berarti nggak masuk? Marketingnya bidang apa dong? Tadi otomotif spare part bagian marketing. Kalau di spare partnya masih oke gitu ya. Kalau di otomotifnya kurang ya. Kalau di spare partnya itu lumayan aja tapi agak lambat loh ya. Iya. Oke. Usaha mandiri berarti untuk tanah dominan ya. Ya, dan tolong walaupun keinginan maju itu besar, keras kepala tolong disingkirkan, dendam juga tolong dibuang kalau hokinya mau terbuka lapang. Oke. Hoki tahun ini oke berarti ya. Tahun ini bagus, Bos. tapi tentu saja harus dihitung berapa jumlah nilai keberuntungannya gitu ya. Kalau dari sionya ya tentu saja cukup bagus. Ini cukup bagus ya. Menghitungnya bagaimana silahkan ya, dapatkan buku dan juga tanggalnya. Pak Kang akan lebih jelas nanti untuk menghitungnya. Saya ke Sheryl Pak Kang. Siapa? Sheryl. S. Charlie Hotel Eko Ya. Romeo Yankee London. Oke, ini wanita dong. Wanita. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 19 Tanggal 19 bulan 5 bulan 5 tahun 2012. Oh masih kecil, 2012 ya. ya. 1605. 1605. Oke. Ya, kesehatan baju sekolah peruntungan seperti apa Pak Kang? Kalau baju sekolah yang nentuin sekolah nih. Oh iya benar. nanti dia ganti baju, nanti saya didatangi kepala sekolahnya, kan repot ya. Disuruh pakai baju warna merah. Satu-satunya kesehatannya pun. Kesehatan jangan sakit ya. Ya jadi kalau dia gampang sakit, mesti itu orang tuanya salah rumah. Oke. Karena Sheryl boleh dibilang demam aja jarang kok gitu, batuk-batuk jarang kok gitu ya. Nah, dan nanti pada waktu dia dewasa, dia juga sulit untuk berkembang bisnis, ya karena apa? Karena dia nggak akan hidup susah juga gitu, ya. Tetapi dia mau sukses juga nggak gampang. Nah, nanti kalau udah dewasa tentunya harus dihitung yang seteliti mungkin feng shui-nya dan cari rumah yang tusuk sate. Oh itu. Iya, karena kita mau merusak hoki dia yang sudah mapan supaya dia mempunyai landasan untuk melompat. Kalau enggak, dia akan merasa oh segalanya udah oke, dia begini udah cukup lah gitu. Oh, oke. Jadi dia apapun boleh aja, bidang apapun dia oke aja. Dia peruntungannya oke sebenarnya ya? Oke. Oke. Nggak perlu dibantu baju warna tertentu? Enggak. Oh enggak? Boleh dibilang, walaupun kesempurnaan tuh nggak ada, dia yang paling sempurna gitu. Iya. Ya, jadi kalau sampai dia sakit, ini mesti orang tuanya salah rumah.
Atau posisi rumah orang tuanya benar misalnya, tapi dia ditaruhnya kamarnya di atas garasi atau di atas dapur. Nah, itu mempengaruhi kesehatan dia gitu. Oke, selama pendukungnya selaras, bersinar ini anaknya. Iya, nggak ada masalah gitu ya. Oke, baik, Syahril, terima kasih. Lalu selanjutnya saya ke, oh ya sahabat Surah, mohon maaf untuk yang tidak menyertakan jam lahirnya, belum bisa kami bacakan, jadi silakan dicari dulu untuk jam lahirnya. Ini ada yang lengkap kembali, ada Ferawati bahkan. Ferawati. Ya, Victor Echo Romeo, Alpha Washington, Alpha Tango India. Oke. Tanggal 20. Tanggal 20. Bulan 2. Bulan 2. Tahun 84. Tahun 84. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Masih kerja kantoran Pak Kang, rencana mau resign bulan ini nih. Kira-kira cocok bisnis apa ya kalau usaha buka laundry bisa maju atau enggak? Dan apakah perlu baju warna tertentu di tahun macan ini? Gitu, Oke, kalau kita berbicara masalah bisnis ya, mau resign bulan ini, oke aja gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, boleh nggak mulai tahun ini bisnis? Boleh gitu. Malahan seharusnya sudah terliwat. Ya. Nah, kemudian apakah cocok jadi pebisnis? Cocok, asalkan. Jadi ada asalkannya. Asalkan jangan suka sok tahu. Ya. Jadi orang harus bisa bersikap rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Rendah hati, harus low profile ya. Dan juga harus cekatan gitu. Nah, yang jadi masalah buat Ferawati adalah cekatan dan disiplinnya. Nah, kalau kemudian mau membuka laundry, boleh, cocok gitu ya. Asalkan dua hal tadi dipenuhi. Karena kan jangan sampai nanti janji orang selesai, nggak selesai, lama-lama orang angkat kaki juga loh. Ya. Jadi sepanjang itu tadi menjadi syarat dipenuhi, tidak ada masalah, pasti kemajuannya akan bertahap kelihatan. Ya. Oke. Kemudian laundry Pak Kang? Kenapa? Laundry aman? Aman dong. Oke, jadi buka sekarang. Ya kan tanggalnya tanggal berapa lihat di buku deh. Tetapi saya minta tolong, Ferawati jangan memulainya pada bulan kelima Imlek ini. Mulailah di bulan selanjutnya di bulan ke-6 oke gitu ya. Di bulan kelima jangan dulu deh gitu. 6 Imlek berarti Pak Kang ya? Iya, 6 Imlek ya. Yang saya bilang bulan 5 ya 5 Imlek dong ya. Bulan 5 Imlek besok makan bakso aja, ya kan? Tanggal 5. tanggal 5 itu jatuhnya hari Jumat tanggal 3 di minggu depan. Minggu depan kita siaran Pak Kang? Iya, pas di hari Jumat itulah. Festival Pyeongchun itu. Baik. Satu lagi Pak Kang ya? Oke. Satu lagi ada Sunardi. Sunardi. Sierra Ultra Nancy Alfa Romeo Delta India. Oke. Tanggal 9. Tanggal 9. Bulan 4. Bulan 4. Tahun 63. Tahun 63. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ini ingin bertanya bisnis yang cocok Pak Kang, mau buka usaha bengkel cat mobil atau usaha kontrakan petakan, mana yang lebih cocok? Cat mobil dong. Cat mobil? Iya dong. Oke, Ya. boleh dimulai tahun ini Pak Kang? Tahun ini bagus dong, boleh ya. Di bulan kelima ini boleh, di bulan ke-6 boleh gitu ya. Silakan asal pada tanggal yang tepat. Juga saya minta tolong kepada Juragan Sunardi untuk tidak suka sok tahu gitu ya. Harus belajar merendah dan disiplin agak tingkatkan sedikit, kemudian ambisinya digenjot ya, harus punya keyakinan yang luar biasa. Kalau itu bisa, cepatlah majunya. Oke, baik. Perlu dibantu warna tertentu Pak Kang? Baju warna putih. Baju warna putih. Jadi kalau dua-duanya dilakukan, boleh nggak sih Pak Kang? Misalnya usaha cat mobilnya dilakukan, ini sudah punya 2 kontrakan 2 pintu, ingin ditambah gitu? Ya kalau kontrakan itu sebagai, ya kalau kontrakan kan ya kalau buat iseng-iseng aja oke lah gitu ya.
Ya, tapi sebagai pebisnis, ya, karena kalau kita bilang kontrakan, dibilang fatal nggak cocok ya enggak. Ya. Tapi perkembangannya itu lambat sekali gitu, ya. Tapi kalau untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan cairan, Sunardi ini cocok banget gitu. Sebetulnya di bidang jasa juga dia kurang gitu. Kan kalau kita ngecat mobil itu kan ada jasa. Ya, tetap itu pun dia kurang. Nah, dia cocoknya itu luar biasa cocoknya itu di cairannya, di catnya itu loh. Nah, perkawinan elemen dari jasa air tadi, ya, cairan yang cat tadi dan jasa yang unsurnya tanah itu dia punya nilai masih cukup bagus gitu. Jadi kemajuannya masih oke. Nah, kalau ditanya, kalau gitu saya mau yang paling bagus deh. Ya yang berunsur air dominan. Nah, apa yang berunsur air dominan? Bukan yang berkaitan dengan jasa, ya. Nah, banyak pilihannya, silakan buka di buku tuh. Di halaman 247 sampai 277 kalau nggak salah. Di buku Tahun Macan Air Imlek 2573. Ada banyak pilihannya di sana, banyak sekali. Yap, silakan untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya ya di buku yang ditulis oleh Bapak Kang Hongkian. Pak Kang, terima kasih, kita pamit di sini. Sama-sama juga kan, sukses selalu dan selamat malam. Jangan lupa besok Jumat siap-siap bacangnya. Depan kita makan bakso. Sip. Terima kasih sahabat, saya pamit di sini. Selamat malam.